Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera untuk berjalan di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui acara Renungan Pagi edisi 8 Agustus 2022. Mari saudara sekalian kita membaca Kisah Rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 demikian. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudara punya perempuan, mendengar tentang penghadang itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukan kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya." Semua dalam kedaulatan Tuhan. Saudara-saudaraku, pernahkah merenung secara dalam bahwa masa hidup kita di dunia ini pasti ada batasnya? Kita sudah menyaksikan bahwa ada yang hidup dalam kandungan ibunya. Sebelum lahir atau beberapa saat setelah lahir, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Namun ada juga di masa bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, atau masa tua. Sebaliknya ada orang yang begitu panjang usianya, bahkan meninggal hingga ratusan tahun. Mengapa? Karena ada yang berdaulat atas hidup setiap orang di bumi ini. Bagaimanapun keinginan manusia untuk mengakhiri hidupnya atau diakhiri hidupnya, jika Tuhan tak mengizinkan, akan tetap tidak akan terjadi. Saudara sekalian, teks yang kita baca pada pagi ini berkisah mengenai tekad bulat lebih dari 40 orang Yahudi yang hendak membunuh Paulus. Mereka bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Karena mereka berencana dengan tekad yang bulat dan memastikan bahwa rencana ini akan berhasil. Walau mereka lupa bahwa itu hanyalah rencana manusia. Tekad bulat manusia bukanlah segala-galanya. Sebesar apapun tekad manusia, sebulat apapun komitmen manusia, tetaplah hanya dalam rancangan manusia. Rencana dan kehendak Tuhan jauh lebih berkuasa dan tidak pernah gagal. Walaupun manusia berusaha menggagalkannya dengan berbagai cara, tetapi janjinya akan melindungi umat-umatnya tetap akan terwujud. Saudara sekalian, rencana Paulus dalam perjalanannya ke Roma untuk memberitakan Injil di sana atas petunjuk Tuhan akan dia genapi dengan ajaib dan dengan cara sempurna meskipun banyak orang yang akan menghalanginya. Bahkan ancaman nyawa telah menjadi taruhannya. Dalam pasal 23 ayat 11 yang telah kita baca kemarin, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Walaupun orang-orang Yahudi menghalangi keberangkatan Paulus ke Roma, tetapi ternyata Tuhan berkata, engkau akan sampai ke Roma untuk memberitakan Injil di sana. Saudara sekalian, rencana manusia yang sudah disusun dengan baik, dengan rapi, dengan bersandar pada kemampuan dan kekuatan di luar Tuhan, tak akan ada yang dapat terlaksana. Hal ini jelas sekali terlihat dalam rencana orang Yahudi untuk membunuh Paulus dengan kekuatan besar lebih dari 40 orang dengan cara yang jitu, dengan sistematis, dengan perencanaan yang matang. Tapi Tuhan memakai kemenakan Paulus yang mendengar persekongkolan pembunuhannya. Mereka itu untuk kemudian membongkarnya di hadapan kepala pasukan Lisias,
Maka Lisiaslah yang kemudian Tuhan pakai untuk menyelamatkan Paulus dari 40 orang lebih itu dalam berkomplot untuk bersumpah dan membunuhnya. Lisias kemudian mengirimkan Paulus kepada Felix, sang wali negeri yang berada di Kaisarea, disertai dengan sepucuk surat penjelasan mengenai alasan pengiriman tersebut dan pernyataan ketidakbersalahan Paulus. Dalam pengaturan Tuhan, Paulus pun tiba di tempat tujuan dengan selamat sehingga mendapat kesempatan untuk bersaksi di hadapan para pembesar dan raja. Kepala pasukan itu memerintahkan 470 orang dari tentaranya untuk mengawal Paulus, dan mereka berjalan dengan mulus di malam hari tiba di tempat tujuan dengan segala selamat. Sekitar 200 orang tentara Romawi bersenjata lengkap diperlukan dan tidak berlebihan untuk melindungi seorang penting dari serangan perampok berjumlah 50-100 orang yang mungkin ia temui di jalan. Saudara sekalian, dari kisah Paulus kita dapat melihat bahwa manusia bisa saja berencana jahat. Manusia bisa saja melakukan sesuatu menurut keinginannya terhadap umat Tuhan. Akan tetapi kalau Tuhan tidak berkenan atas semua rencana jahat itu, tentu tidak akan ada yang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Cara Tuhan mewujudkan kekuasaan dan kedaulatannya untuk mengasihi miliknya kadang tak terduga. Sekali lagi peristiwa Paulus lolos dari ancaman pembunuhan ini menunjukkan kendali Tuhan menakjubkan atas kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan seorang pun hambanya mati jika belum waktunya. Dia menjaga dan memberikan perlindungan kepada Paulus dari rencana jahat apapun jika masa kerja Paulus bagi Kristus belum selesai. Dengan dasar ini saudara sekalian, sebelum pekerjaan dan karya kita selesai di dunia ini, percayalah tak ada seorang pun yang akan berhasil untuk membunuh kita atau dengan cara apapun untuk menghilangkan kita dari muka bumi ini. Saudara, seperti Tuhan memakai seorang anak hingga kepala pasukan 1000 dari tentara Romawi untuk memelihara hidup Paulus, Tuhan jugalah yang sama yang akan memelihara kehidupan kita dengan rencananya yang tak terduga. Ialah pemilik hidup Paulus, juga adalah pemilik hidup kita. Tuhanlah yang menentukan kapan kita harus meninggalkan dunia ini setelah semua karya dan kerja kita akan berakhir dengan baik. Dengan pengertian ini saudara sekalian, kita memiliki keberanian yang besar karena Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Saya membaca dan merenungkan hal ini saudara sekalian membuat saya bersyukur bahwa hidup kita dan masa depan kita sebagai umat Kristus sungguh ada di dalam kendalinya. Ia mengasihi kita. Karena itu setiap hal dan setiap peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kita itu semua di dalam kehendak Tuhan sendiri. Tuhan selalu punya cara menunjukkan penyertaannya. Tak ada sesuatu yang akan terjadi bagi kita di luar kontrol kasih-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa apapun kesulitan dan tekanan yang tengah kita alami sekarang ini, karena iman kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak jarang Tuhan memakai perbuatan jahat manusia sekalipun untuk menggenapi rencananya yang indah bagi umat-Nya. Seberat apapun yang terjadi dalam mengikut Kristus, apapun yang akan kita alami, janganlah pernah putus asa. Jangan kecewa dan mundur, karena Tuhanlah yang berdaulat dalam segala sesuatunya. Tak ada yang dapat menghalangi kekuasaan-Nya. Hidup kita sungguh ada dalam tangan-Nya saudara sekalian. Ia dapat menolong kita melalui hal-hal yang kita anggap sesederhana sekalipun. Jadi marilah kita pasrahkan hidup kita padanya. Percayalah, yang akan terjadi itulah maksud baik-Nya bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam rasa syukur, hormat dan terima kasih kami mengawali hari ini. Sebab firman-Mu meneguhkan, menguatkan dan menghibur kami. Sebagai milik kepunyaan-Mu, kehidupan kami sungguh ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Karena kami percaya sampai hari ini kami tetap ada di dalam kontrol kasih-Mu, ada di dalam genggaman tangan-Mu. Dan karena itu Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi sekarang ini dan bagaimanapun yang akan terjadi di hari esok kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau yang bekerja, Engkau yang mengasihi kami. Sehingga perjalanan kami ke depan adalah perjalanan yang mendatangkan sukacita, supaya kami hidup memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah rencana-Mu, kasih-Mu, kehendak-Mu yang nyata bagi mereka. Dan apapun yang terjadi hari ini, kami mengucap syukur karena kami tahu penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.